Agam, seorang pria biasa dari kampung di Jawa Tengah, mendapatkan kesempatan emas untuk pergi umroh. Tapi bukan karena tabungan atau keberkahan. Ia pergi karena sebuah janji. Janji yang ia buat kepada sosok misterius di tengah malam sunyi di hutan desa, demi kekayaan dan kesuksesan hidup. Perjanjiannya sederhana namun mengerikan. Lakukan ritual tumbal tersembunyi saat lempar jumroh di Mina. Apa yang awalnya tampak sebagai kesempatan suci, justru berubah menjadi perjalanan spiritual yang membawa Agam ke ambang kegilaan, kehilangan, dan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri dan Tuhan. Saat ritual itu benar-benar dilakukan, hidup Agam tak pernah lagi sama. Ia diberi apa yang ia minta, tapi dibalas dengan apa yang tak pernah ia bayangkan akan diambil darinya. Namaku Agam, nama lengkapnya Muhammad Ragam, tapi sejak kecil orang-orang lebih suka memangkas nama itu. Katanya terlalu panjang buat orang yang hidupnya pendek harapan. Aku tak pernah ambil pusing. Hidup bukan tentang nama, tapi tentang isi, piring dan isi dompet. Dua hal itu yang sejak kecil paling sering kosong di rumahku. Aku lahir di sebuah kampung di kaki Gunung Merbabu, tempat di mana suara azan kadang kalah oleh suara kodok, dan sekolah dasar lebih sepi dari kandang sapi. Bapak buruh tani, ibu jualan peyek. Aku anak kedua dari 3 bersaudara dan mungkin yang paling biasa. Kakakku pinter, adikku lucu. Aku, katanya banyak diem. Tapi diam-diam aku banyak mikir, terutama tentang satu hal. Kenapa hidup ini nggak adil? Aku pernah nyoba kerja di kota, jadi tukang parkir, kuli proyek, sampai tukang antar ayam potong. Pernah juga buka warung kopi kecil-kecilan, tapi semua gagal. Modal habis, pelanggan sepi, dan aku balik lagi ke kampung dengan celana sobek dan utang numpuk. Usia 28, dan aku merasa sudah terlalu tua untuk berharap, terlalu muda untuk pasrah. Sampai suatu malam semuanya berubah. Waktu itu, malam Jumat Kliwon, langit mendung dan udara dingin menusuk. Aku baru pulang dari sawah numpang bantuin tetangga panen. Di jalan pulang aku ketemu Pak Harun, dukun kampung yang sejak kecil sudah ditakuti karena katanya bisa ngobrol sama mereka yang tak terlihat. Aku dengar kamu lagi banyak pikiran, Gam, katanya sambil ngelus jenggot putihnya yang panjang dan kaku. Aku cuma senyum pahit. Pikiran itu nggak pernah gratis, Pak. Yang gratis cuma sial. Dia ketawa. Suaranya berat, agak serak, dan entah kenapa bikin bulu kuduku berdiri. Kamu pengen hidupmu berubah? Aku mengangguk. Siapa sih yang nggak mau? Lewat jalan biasa, kamu cuma akan dapat hasil biasa. Tapi kalau kamu berani ada jalan lain, katanya pelan, matanya menatapku lama, tajam tapi dalam. Seolah melihat ke dasar hatiku yang paling gelap. Aku diam, menunggu. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ada cara cepat tapi butuh pengorbanan, katanya. Tapi bukan di sini tempatnya kita bicara. Datanglah ke rumahku malam ini, setelah Isya. Sendirian. Aku pulang dengan kepala penuh tanya. Tapi hatiku, entah kenapa merasa tertarik. Malam itu, aku datang. Rumah Pak Harun sepi, remang-remang. Bau kemenyan menyambut di pintu. Ia menyuruhku duduk, lalu menyuguhkan teh pahit dan kertas tua berisi huruf-huruf Arab yang tak kupahami. Aku membaca basmalah, berharap Tuhan mengampuni niat buruk yang mulai tumbuh. Ini perjanjian, katanya. Tapi bukan denganku, dengan mereka. Mereka siapa? Yang bisa memberi apa yang kamu minta, tapi akan mengambil apa yang kamu sayangi. Tidak sekarang, tapi pasti. Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus ke tanah suci. Aku melongo. Pak, saya kerja harian. Mana mungkin bisa bayar umroh? Ia tertawa kecil. Sudah diatur. Ada seseorang yang akan memberimu sponsor. Kamu akan terdaftar sebagai jamaah, berangkat seperti biasa. Tapi saat lempar jumroh, kamu lakukan sesuatu yang lain. Aku mulai merasa takut, tapi juga penasaran. Sesuatu yang lain? Ritual. Ia memberiku sebuah batu kecil, hitam legam, licin dan hangat saat disentuh. Campur batu ini dengan batu jumroh yang kamu lempar. Tapi sebelum itu bacakan sesuatu. Ia memberiku selembar kertas lain. Kalimat yang bukan zikir, tapi mantera. Aku tak paham artinya. Dan mungkin memang tidak boleh paham.
Kalau berhasil, tanyaku, kamu akan diberi kekayaan yang kamu mau. Rezeki lancar, usaha jalan, orang-orang hormat padamu. Kalau gagal, ia menatapku dalam. Kamu tidak akan kembali. 3. Minggu setelah malam itu aku menerima telepon dari agen travel umroh. Namaku benar-benar terdaftar sebagai jamaah. Semua biaya ditanggung. Visa, tiket, hotel, bahkan uang saku. Aku bingung, takut, tapi juga senang. Bukankah ini jawaban dari semua doaku? Atau mungkin hasil dari bisik setan, ibu menangis waktu melepas aku ke bandara. Katanya dia bangga aku bisa pergi ke tanah suci. Kamu bakal pulang jadi orang bersih, Mas, katanya. Aku cuman diam. Ingin bilang, Bu, saya kesana bukan buat bersih, tapi buat kaya. Tapi lidahku keluh. Karena jauh di dasar hati, aku juga ingin bersih. Ingin jadi orang baik. Tapi hidup kadang menaruh kita di posisi di mana kebaikan terasa mewah, dan kejahatan, walau samar, terlihat lebih menjanjikan. Di pesawat, aku duduk di sebelah pria paruh baya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Rizal, pengusaha dari Bandung. Ramah, santai, dan banyak cerita. Tapi aku hanya bisa tersenyum setengah hati. Di tas kecilku, benda yang diberikan Pak Harun terasa makin berat. Seolah batu itu tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan menuju ujian. Dan aku belum tahu apakah aku akan lulus. Atau justru terjerumus lebih dalam. Aku tidak tahu pasti kapan rasa bersalah itu mulai muncul. Mungkin saat pesawat lepas landas dari Soekarno-Hatta dan aku melihat Jakarta mengecil di balik jendela. Atau mungkin saat pramugari menyajikan makanan dan aku mendadak merasa jijik dengan diriku sendiri. Yang jelas sejak detik itu aku mulai merasa ini bukan perjalanan suci. Ini semacam pelarian atau lebih tepatnya penyusupan. Aku masuk ke barisan orang-orang beriman padahal niatku busuk. Aku memakai kain ihram, tapi bukan untuk berserah diri pada Tuhan, melainkan untuk menipunya. Lucu, ya? Seolah Tuhan bisa ditipu, tapi aku sudah terlanjur, jauh. Kami mendarat di Jeddah sore hari, disambut angin panas yang serasa menyentuh sampai ke tulang. Suhu lebih dari 40 derajat, tapi tidak membuat langkah kami surut. Rombongan langsung menuju Madinah lebih dulu. Sesuai jadwal dari agen travel. Bus penuh sesak tapi ramai dengan zikir dan tawa. Semua orang terlihat semangat kecuali aku. Aku sibuk menjaga satu benda kecil yang kusimpan dalam kantong dalam sabuk ihramku. Batu hitam itu. Setiap kali aku menyentuhnya, terasa hangat. Bukan hangat biasa, tapi hangat seperti daging hidup. Aku mulai meragukan semuanya, tapi setiap kali ragu, ingatanku kembali pada kondisi rumah. Ibu yang kerja sampai punggung bungkuk, adik yang belum bisa kuliah, lalu aku menguatkan hati lagi. Hanya satu ritual, setelah itu semuanya beres. Itu yang selalu kuulang dalam kepala, seperti mantra. Madinah adalah kota yang damai, sangat damai, sampai aku merasa tidak pantas menginjakkan kaki di sana. Kami menginap di hotel dekat Masjid Nabawi, dan hampir setiap hari aku ke sana. Ikut sholat berjamaah, ikut ziarah ke makam Nabi. Tapi tetap saja, ada yang mengganjal. Malam pertama di Madinah, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berjalan di tengah padang pasir sendirian. Angin kencang membawa bisikan-bisikan tak jelas. Lalu dari kejauhan aku melihat sosok lelaki berpakaian putih, wajahnya tak terlihat karena diselimuti bayangan. Ia melambai padaku, "Datanglah, sudah dekat," katanya. Aku terbangun dengan tubuh basah keringat, dada sesak dan batu hitam di kantong sabukku terasa panas seperti bara. Aku beristighfar berkali-kali, tapi rasa takut tidak hilang. Hari-hari di Madinah berjalan lambat. Di satu sisi aku menikmati waktuku di masjid, melihat orang-orang dari berbagai negara berdoa dengan khusyuk. Tapi di sisi lain, aku merasa semakin terasing. Aku mulai menyadari satu hal. Aku sendirian. Pak Rizal, teman duduk di pesawat, mulai dekat dengan beberapa jamaah lain. Ia orang yang mudah bergaul dan aku justru makin menarik diri. Bahkan aku mulai menghindari pertanyaan-pertanyaan jamaah lain tentang keluarga, pekerjaan,
atau alasan berangkat umroh, karena jawabannya semua palsu. Aku tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya sponsor yang jelas, dan tidak kesini untuk mendekat pada Tuhan. Aku datang untuk membuat perjanjian dengan setan, di tempat paling suci di muka bumi. Kadang aku berpikir, seandainya aku mati di sini, apakah Allah akan menerima mayat sebusuk aku? Suatu malam aku memutuskan keluar dari hotel sendirian, jalan kaki menuju area sunyi di belakang Masjid Nabawi. Aku duduk di pinggir trotoar menatap langit. Di sana bintang begitu banyak seperti butiran pasir yang tumpah dari surga. Aku menangis, diam-diam. Bukan karena takut ritual gagal, tapi karena mulai sadar. Mungkin aku tidak sanggup melakukannya. Tapi tiba-tiba ada suara di belakangku. Sedang berpikir untuk mundur, aku menoleh. Seorang pria Arab tua berdiri di belakangku. Janggut putih, sorban kusut, tapi matanya tajam. Sangat tajam, seolah tahu siapa aku. Apa maksud Anda? Tanyaku gugup, setengah bahasa Inggris, setengah Indonesia. Ia tersenyum. Kau membawa sesuatu, tapi bukan doa. Aku panik. Tanganku spontan menutupi bagian sabuk tempat batu itu kusimpan. Pria itu tertawa pelan. Banyak orang datang ke kota ini untuk mencari ampunan. Tapi ada juga yang datang untuk menyuap Tuhan. Aku tidak menjawab. Nafasku sesak. Detak jantungku berpacu. Berhentilah sebelum kamu tidak bisa kembali, katanya sebelum berbalik dan berjalan perlahan menjauh, lalu hilang begitu saja di tikungan. Aku berdiri kaku. Keringat dingin membasahi punggung. Siapa dia? Kenapa dia tahu? Setelah malam itu, aku mulai melihat tanda-tanda kecil. Seorang jamaah perempuan tiba-tiba pingsan di halaman masjid setelah tak sengaja menabrakku. Seorang anak kecil dari rombongan lain menangis histeris saat aku berdiri di dekatnya, lalu berteriak, "Ibu." Orang itu hitam, mukanya hitam, Bu. Padahal aku merasa baik-baik saja. Tapi bayangan di cermin kamar hotel kadang bergerak sendiri. Air zam-zam yang kuteguk terasa pahit sesaat, padahal jamaah lain bilang rasanya manis. Semua ini mulai di luar nalar, tapi semua itu belum cukup membuatku mundur. Karena begitu memasuki hari kelima di Madinah, kami mendapat pengumuman dari ketua rombongan. Besok pagi kita berangkat ke Mekah, bersiap untuk umroh dan wukuf di Arafah. Dan nanti kita akan menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Lempar jumroh, ritual yang ditunggu-tunggu. Atau lebih tepatnya, yang paling kutakuti. Karena disitulah aku harus melaksanakan ritual pesugihan itu. Dan tidak akan ada jalan kembali. Aku tidak tahu pasti kapan rasa bersalah itu mulai muncul. Mungkin saat pesawat lepas landas dari Soekarno-Hatta dan aku melihat Jakarta mengecil di balik jendela. Atau mungkin saat pramugari menyajikan makanan dan aku mendadak merasa jijik dengan diriku sendiri. Yang jelas, sejak detik itu aku mulai merasa, ini bukan perjalanan suci, ini semacam pelarian, atau lebih tepatnya penyusupan. Aku masuk ke barisan orang-orang beriman, padahal niatku busuk. Aku memakai kain ihram, tapi bukan untuk berserah diri pada Tuhan, melainkan untuk menipunya. Lucu, ya? Seolah Tuhan bisa ditipu. Tapi aku sudah terlanjur, jauh. Kami mendarat di Jeddah sore hari, disambut angin panas yang serasa menyentuh sampai ke tulang. Suhu lebih dari 40 derajat, tapi tidak membuat langkah kami surut. Rombongan langsung menuju Madinah lebih dulu. Sesuai jadwal dari agen travel. Bus penuh sesak tapi ramai dengan zikir dan tawa. Semua orang terlihat semangat kecuali aku. Aku sibuk menjaga satu benda kecil yang kusimpan dalam kantong dalam sabuk ihramku. Batu hitam itu. Setiap kali aku menyentuhnya, terasa hangat. Bukan hangat biasa, tapi hangat seperti daging hidup. Aku mulai meragukan semuanya, tapi setiap kali ragu, ingatanku kembali pada kondisi rumah. Ibu yang kerja sampai punggung bungkuk, adik yang belum bisa kuliah, lalu aku menguatkan hati lagi. Hanya satu ritual, setelah itu semuanya beres. Itu yang selalu kuulang dalam kepala, seperti mantra. Madinah adalah kota yang damai, sangat damai, sampai aku merasa tidak pantas menginjakkan kaki di sana. Kami menginap di hotel dekat Masjid Nabawi, dan hampir setiap hari aku ke sana. Ikut sholat berjamaah, ikut ziarah ke makam Nabi.
Tapi tetap saja, ada yang mengganjal. Malam pertama di Madinah, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berjalan di tengah padang pasir sendirian. Angin kencang membawa bisikan-bisikan tak jelas. Lalu dari kejauhan aku melihat sosok lelaki berpakaian putih, wajahnya tak terlihat karena diselimuti bayangan. Ia melambai padaku, "Datanglah, sudah dekat," katanya. Aku terbangun dengan tubuh basah keringat, dada sesak dan batu hitam di kantong sabuku terasa panas seperti bara. Aku beristighfar berkali-kali, tapi rasa takut tidak hilang. Hari-hari di Madinah berjalan lambat. Di satu sisi aku menikmati waktuku di masjid, melihat orang-orang dari berbagai negara berdoa dengan khusyuk. Tapi di sisi lain, aku merasa semakin terasing. Aku mulai menyadari satu hal. Aku sendirian. Pak Rizal, teman duduk di pesawat, mulai dekat dengan beberapa jamaah lain. Ia orang yang mudah bergaul dan aku justru makin menarik diri. Bahkan aku mulai menghindari pertanyaan-pertanyaan jamaah lain tentang keluarga, pekerjaan, atau alasan berangkat umroh, karena jawabannya semua palsu. Aku tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya sponsor yang jelas, dan tidak kesini untuk mendekat pada Tuhan. Aku datang untuk membuat perjanjian dengan setan, di tempat paling suci di muka bumi. Kadang aku berpikir, seandainya aku mati di sini, apakah Allah akan menerima mayat sebusuk aku? Suatu malam aku memutuskan keluar dari hotel sendirian, jalan kaki menuju area sunyi di belakang Masjid Nabawi. Aku duduk di pinggir trotoar menatap langit. Di sana bintang begitu banyak seperti butiran pasir yang tumpah dari surga. Aku menangis, diam-diam. Bukan karena takut ritual gagal, tapi karena mulai sadar. Mungkin aku tidak sanggup melakukannya. Tapi tiba-tiba ada suara di belakangku. Sedang berpikir untuk mundur, aku menoleh. Seorang pria Arab tua berdiri di belakangku. Janggut putih, sorban kusut, tapi matanya tajam, sangat tajam. Seolah tahu siapa aku. Apa maksud Anda?" Tanyaku gugup, setengah bahasa Inggris, setengah Indonesia. Ia tersenyum. "Kau membawa sesuatu, tapi bukan doa." Aku panik. Tanganku spontan menutupi bagian sabuk tempat batu itu kusimpan. Pria itu tertawa pelan. "Banyak orang datang ke kota ini untuk mencari ampunan. Tapi ada juga yang datang untuk menyuap Tuhan." Aku tidak menjawab. Nafasku sesak. Detak jantungku berpacu. "Berhentilah sebelum kamu tidak bisa kembali," katanya sebelum berbalik dan berjalan perlahan menjauh, lalu hilang begitu saja di tikungan. Aku berdiri kaku. Keringat dingin membasahi punggung. Siapa dia? Kenapa dia tahu? Setelah malam itu, aku mulai melihat tanda-tanda kecil. Seorang jamaah perempuan tiba-tiba pingsan di halaman masjid setelah tak sengaja menabrakku. Seorang anak kecil dari rombongan lain menangis histeris saat aku berdiri di dekatnya, lalu berteriak, "Ibu!" Orang itu hitam, mukanya hitam, Bu. Padahal aku merasa baik-baik saja. Tapi bayangan di cermin kamar hotel kadang bergerak sendiri. Air zam-zam yang kuteguk terasa pahit sesaat, padahal jamaah lain bilang rasanya manis. Semua ini mulai di luar nalar. Tapi semua itu belum cukup membuatku mundur. Karena begitu memasuki hari kelima di Madinah, kami mendapat pengumuman dari ketua rombongan. Besok pagi kita berangkat ke Mekah, bersiap untuk umroh dan wukuf di Arafah. Dan nanti kita akan menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Lempar jumroh, ritual yang ditunggu-tunggu, atau lebih tepatnya, yang paling kutakuti. Karena disitulah aku harus melaksanakan ritual pesugihan itu, dan tidak akan ada jalan kembali. Aku pikir setelah malam itu semuanya akan tenang. Kupikir aku bisa kembali menyamar menjadi jamaah biasa, menanti jadwal keberangkatan ke Mekah seperti lainnya. Tapi ternyata tidak. Sejak pertemuanku dengan pria tua misterius di pinggir masjid, rasanya seperti ada yang menempel di tubuhku. Bukan cuma rasa takut, tapi sesuatu yang lebih aneh, lebih gelap, lebih nyata. Malam-malamku mulai terganggu. Bukan cuma karena mimpi, tapi juga suara. Suara seperti bisikan dari balik kamar hotel. Malam pertama setelah pertemuan itu, aku berbaring sambil membaca surat Al-Mulk seperti yang diajarkan ibu. Suaraku lirih,
Tak berani keras-keras karena sekamar dengan 2 jamaah lain. Tapi entah kenapa, setiap kali sampai di ayat tertentu, aku mendengar suara lain yang ikut melafalkan. Dari balik tirai jendela kamarku pikir hanya angin atau gema dari kamar sebelah. Tapi suara itu terlalu jelas dan terlalu serak, aku berhenti membaca. Dan suara itu berhenti, aku lanjutkan. Suara itu ikut lagi. Sampai akhirnya aku beranikan diri membuka jendela. Dan tak ada apa-apa, kecuali pemandangan atap hotel yang sunyi. Tapi saat ku pejamkan mata, aku merasa ada yang menatap dari luar. Mataku tertutup, tapi bayangannya tetap membekas. Siluet lelaki dengan mata merah menyala. Pagi harinya aku mencoba bersikap biasa, berbaur dengan rombongan, ikut makan pagi, bahkan sempat bercanda sedikit dengan Pak Rizal dan Pak Mahmud, jamaah asal Banjarmasin yang doyan cerita lucu. Tapi jujur, semua terasa palsu. Seolah aku sedang memerankan seseorang yang bukan aku. Di luar senyum, pikiranku kacau. Batu hitam dari Pak Harun terasa semakin berat. Setiap kali ku buka tas sabuk, batu itu seperti berdetak sendiri, hangat, licin, dan memancarkan aroma samar seperti daging gosong. Sampai akhirnya, keanehan demi keanehan mulai menghampiri secara nyata. Hari keempat di Madinah, kami ikut ziarah ke Masjid Quba dan kebun kurma. Rombongan besar, sekitar 4 bus. Aku duduk di bangku belakang malas berinteraksi. Tapi dari kaca belakang aku melihat seorang wanita berpakaian hitam berjalan mengikuti bus kami. Awalnya kupikir hanya halusinasi, tapi dari Quba sampai kebun kurma, sosok itu tak pernah hilang dari pandangan. Saat aku turun dari bus, aku sengaja menoleh ke belakang, dan di antara kerumunan orang dia berdiri. Wajahnya tertutup cadar, matanya kosong, tapi tatapannya langsung ke mataku. Aku tercekat. Langkahku terhenti. Tapi saat aku ingin memastikan lagi, sosok itu lenyap. Begitu saja. Seperti uap di padang pasir. Mas Agam. Aku tersentak. Seorang perempuan berjilbab merah, muda berdiri di sampingku. Sepertinya dari rombongan kami. Aku lupa namanya. Mungkin Winda atau Rini. Aku tak yakin. Maaf, saya lihat Mas Agam beberapa hari ini kelihatan murung, katanya. Ada yang bisa dibantu? Aku mencoba tersenyum. Enggak, Mbak. Cuma kurang tidur aja. Dia mengangguk. Kalau capek batin salat tahajud, Mas, di Masjid Nabawi. Banyak yang doa terkabul, katanya. Allah pasti dengar. Aku hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hati aku bergumam, apa Allah masih mau dengar orang seperti aku? Malam itu aku coba tahajud. Masuk ke Nabawi pukul 2 dini hari, saat suasana hening dan dingin. Lantai masjid menyentuh kaki seperti es, tapi entah kenapa hatiku terasa hangat. Aku sujud lama-lama, menangis diam-diam meminta petunjuk. Kalau ini salah, tunjukkan ya Allah. Kalau aku masih bisa kembali, selamatkan aku. Dan malam itu, doa itu dijawab, tapi bukan dengan mimpi indah. Justru sebaliknya, aku tertidur sebentar di masjid. Dan dalam mimpi, aku kembali ke padang pasir seperti sebelumnya. Tapi kali ini, langit gelap total. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya aku dan suara langkah kaki di belakangku. Saat ku toleh, diriku sendiri yang kulihat. Tapi bukan aku yang sekarang. Wajahnya pucat, matanya kosong dan tubuhnya basah darah. Ia melangkah ke arahku lalu berbisik, "Aku adalah dirimu setelah ritual itu." Aku menjerit, terbangun. Napas tersengal, mata basah, tubuh gemetar. Tapi lebih mengejutkan lagi, batu hitam di kantong sabukku tak ada. Hilang. Keesokan harinya, aku gegas balik ke hotel dan mengobrak-abrik tas sabuk. Batu itu hilang. Aku panik, kepalaku pening. Apa mungkin dicuri? Tapi siapa yang tahu aku bawa itu. Sampai sore menjelang keberangkatan ke Mekah, seorang anak laki-laki kecil sekitar 7 tahun mendekatiku di lobi hotel. Ia tersenyum dan menyerahkan sesuatu. Batu hitam itu. "Paman, ini," katanya, "punya paman."
disuruh dikasih balik. Aku langsung jongkok. Siapa yang kasih ke kamu? Anak itu mengangkat bahu. Nggak tahu, tapi dia bilang, dia belum boleh pergi, masih ada yang harus dibayar. Aku membeku. Bus kami berangkat malam itu juga menuju Mekah. Dalam perjalanan panjang, aku diam 1000 bahasa. Batu itu kembali kutaruh di tempat semula, tapi rasanya bukan lagi benda yang sama. Sejak mimpi terakhir, aku sadar, ritual ini bukan cuma soal kaya atau miskin, tapi soal siapa yang akan tetap menjadi diriku setelah semua ini. Dan mungkin aku akan kehilangan itu, jiwa, kendali, atau mungkin lebih dari itu. Tapi aku masih melanjutkan perjalanan, karena aku pengecut, karena aku pikir mungkin semuanya akan baik-baik saja. Setelah lempar jumroh, Mekah, kota suci, pusat dunia. Semua kiblat mengarah ke sana. Tapi bagiku, kota ini terasa seperti pusaran besar yang menelanku hidup-hidup. Begitu turun dari bus, aku sudah merasa tidak utuh. Rombongan kami berjalan cepat ke hotel, lalu bersiap untuk umrah pertama. Pak Rizal tampak semangat mengatur kain ihram sambil terus tersenyum, tapi aku hanya mengangguk, tak bicara banyak. Karena sejak tiba aku merasa diperhatikan. Entah dari mana, entah siapa, tapi jelas bukan manusia. Kami menuju Masjidil Haram menjelang tengah malam. Udara panas, padat manusia, tapi langkah semua, jamaah mantap. Dari pintu King Fahd kami masuk bersama-sama. Dan ketika Ka'bah pertama kali terlihat, aku terdiam, bukan karena takjub, tapi karena takut. Ka'bah tampak gelap, bukan gelap karena malam, tapi seperti diliputi kabut hitam tipis yang tak bisa dijelaskan. Semua jamaah menangis haru. Beberapa bahkan bersujud langsung di lantai marmer, tapi aku justru menggigil. Ada yang salah, bisik hatiku. Kami mulai tawaf. Langkah demi langkah, mengelilingi Ka'bah bersama ribuan manusia lain. Ku dengar doa lirih dari berbagai bahasa. Ku dengar tangisan. Ku dengar harapan yang dilantunkan dengan tulus. Tapi di telingaku, yang terdengar justru seperti tawa-tawa, pelan, dalam, dingin. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali melangkah lebih dekat ke sudut Ka'bah, tawa itu makin jelas. Seperti menertawakanku. Seolah ada yang berkata, "Kau sungguh berani datang ke sini membawa niat kotor ya?" Aku beristighfar. Kencang. Tapi suara itu tak pergi. Saat saya dari Syafa ke Marwah, keanehan kembali datang. Di tengah perjalanan aku berhenti sejenak untuk minum air Zam-Zam. Tapi air itu berwarna merah. Aku kaget, menjatuhkan gelas, tapi saat kulihat ulang, bening seperti biasa. Aku mematung. Seorang jamaah ibu-ibu dari Malaysia bertanya pelan, "Kenapa mas, nampak pucat sungguh?" Aku menggeleng cepat dan melanjutkan jalan. Tapi sepanjang sisa saya, aroma daging terbakar kembali muncul. Sangat kuat, padahal tak ada asap, tak ada api. Hanya bau itu dan bayangan samar di ujung marwah. Seseorang memakai jubah hitam berdiri diam menghadapku. Malam itu aku kembali bermimpi, tapi kali ini tidak di padang pasir. Aku berada di Mina. Ribuan manusia berjalan membawa kerikil, siap melempar jumroh. Tapi saat aku maju, semua orang menyingkir, memberi jalan. Dan di tengah tugu jumroh itu bukan tiang yang kulihat, tapi manusia. Seseorang diikat berdarah, matanya menatap langsung padaku. "Ibuku." "Agam, jangan," katanya dengan suara yang serak dan hancur. Aku terbangun dengan jeritan yang kutahan. Tubuhku basah keringat. Nafasku terputus-putus. Aku menggigil, meraih sabukku, dan menggenggam batu hitam itu yang kini terasa berdenyut seperti jantung. Pagi harinya, aku makin menjauh dari rombongan. Pak Rizal mulai sadar perubahan sikapku. "Gam," katanya pelan di ruang makan hotel. "Kau nggak kelihatan baik-baik aja. Mau cerita?" Aku ingin. Sungguh. Tapi setiap kali ingin buka mulut, rasanya seperti ada tali yang membelit lidahku. Akhirnya aku hanya bilang, "Nanti aja, Pak. Nanti." Padahal dalam hati, aku menjerit minta tolong.
Hari-hari di Mekah makin terasa aneh. Setiap malam aku mendengar suara di koridor kamar hotel. Seperti langkah kaki tanpa alas, kadang suara ketukan di pintu. Tapi saat kubuka, kosong. Bahkan satu malam aku terbangun dan melihat bayangan wajah sendiri berdiri di depan lemari. Tapi wajah itu pucat, rusak dengan mata bolong dan bibir terangkat setengah senyum. Dia bilang, "Waktumu sebentar lagi. Persiapkan darahnya." Aku sudah tak kuat. Aku turun ke lobi dini hari itu juga. Duduk di kursi panjang, wajah tertunduk, menggenggam batu itu dan berbisik, "Aku nyerah. Aku nggak sanggup. Ambil aja semua ini. Aku nggak mau kekayaan. Aku mau pulang." Tapi batu itu justru bergetar. Dan dari sudut lobi, wanita berpakaian hitam muncul lagi. Diam, berdiri mematung. Dia melangkah mendekat, perlahan, lalu duduk di kursi seberang. Untuk pertama kalinya dia bicara. "Kau sudah janji. Kau yang panggil kami saat malam sebelum keberangkatan. Kau yang bawa batu itu. Kami hanya datang memenuhi panggilan. Aku ingin berteriak tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Lempar jumroh 3 kali. Bukan batu, tapi darah. Maka kekayaanmu turun. Tunggulah malam sesudahnya. Maka engkau akan melihat siapa yang akan kau gantikan." Aku ingin menangis tapi mata ini membeku. Dan saat aku menutup mata, wanita itu lenyap. Keesokan harinya kami diberi pengarahan. Besok kami akan ke Mina. Lempar jumroh akan dimulai. Hatiku bergetar hebat. Ini dia. Ritual itu akan segera terjadi. Aku berdiri di kamar hotel, menghadap jendela. Mekah sunyi. Di kejauhan, lampu jalan menyala samar. Dan di bawahnya, aku melihat diriku sendiri. Berdiri di trotoar, menatap langsung ke arahku. Di lantai 7, sosok itu tersenyum dan mengangkat batu hitam. Hari terakhir di Mina, langit tampak lebih kelabu dari biasanya, seolah-olah ikut menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Angin padang gurun tak lagi hangat, justru dingin menusuk seperti peringatan. Hari ini adalah hari ketiga, hari jumroh, Aqabah, lemparan terakhir. Dan aku merasa setiap detik semakin mendekatkan aku ke sesuatu yang tak akan bisa kutarik kembali. Sejak bangun pagi aku tahu ada yang berubah dalam diriku. Batu hitam itu, yang sudah menempel di pinggangku seperti bagian tubuh, terasa berdenyut. Seperti jantung kedua. Dan kali ini, denyutnya mengikuti detak jantungku. Makin cepat aku panik, makin kuat ia berdenyut. Dan malam tadi untuk pertama kalinya, aku bicara dengannya. Ya, batu itu bicara. "Kau hampir selesai, Agam. 1 lemparan lagi, 1 korban lagi, dan semuanya milikmu." Aku tidak menjawab, tapi tubuhku sudah tahu. Apapun yang kuhadapi hari ini, bukan hanya tentang batu atau tugu. Kami berjalan menuju lokasi. Berdesak-desakan dengan ribuan jamaah lain. Takbir menggema di kiri kanan, tapi bagiku, semua suara terdengar seperti gumaman jauh. Hanya satu suara yang jelas. Kau harus memilih siapa, sebab yang dilempar hari ini adalah pengganti jiwamu. Aku menatap batu-batu kecil di tanganku, 6 kerikil, dan 1 batu besar, bulat, hitam, yang kubungkus dengan kain putih. Batu pesugihan. Kami tiba di area jumroh Aqabah. Udara tiba-tiba panas. Langit seperti mendekat. Aku merasa seluruh tubuh seperti ditarik oleh ribuan tangan tak terlihat. Kerikil-kerikil itu ringan, tapi batu hitam itu kini seperti seberat dosa. Aku berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti mendorong takdir. Dan tiba-tiba, semua orang lenyap. Lagi, aku berdiri sendirian. Tugu jumroh menjulang di depan, tapi kali ini bukan hanya tugu. Ada sosok manusia terikat di sana. Dia menatapku. Matanya lebam, wajahnya penuh luka. Aku mengenalnya. Dia adalah aku. Versi lain dari diriku. Tubuhnya kurus, matanya kosong, tapi senyumnya penuh kelelahan. "Kalau kau lempar aku, kamu hidup kaya raya, tapi aku mati. Tapi kalau kamu biarkan aku hidup, maka kamu tetap Agam yang sekarang."
Tanganku bergetar. Batu hitam itu terasa hidup di genggaman. Dan tiba-tiba, semua wajah yang ku kenal muncul di sekelilingku. Ibuku Pak Rizal, teman masa kecil. Anak kecil misterius itu, mereka semua berdiri diam, menatap. Tak ada yang bicara, hanya menunggu. Dan dari belakangku, wanita berabaya hitam itu muncul. Lempar dia, Agam, maka kau akan kembali ke Indonesia bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai raja. Semua yang kau minta akan jadi milikmu. Rumah, mobil, perusahaan, pengaruh, atau buang batu itu. Dan semua usaha selama ini hilang, termasuk nyawamu. Aku menatap batu hitam itu. Di permukaannya, aku melihat pantulan, wajahku sendiri tapi retak. Separuh wajah menangis, separuh lainnya tersenyum bengis. Aku mengangkat batu itu tinggi-tinggi, semuanya hening. Lalu, aku berteriak sekuat tenaga. Aku tidak mau. Dan aku melempar batu itu ke arah dinding, luar. Bukan ke tugu, bukan ke tubuh yang terikat, tapi ke tanah, jauh dari semua. Dan saat batu itu menyentuh tanah, seluruh dunia bergetar. Langit menggelap, tanah berderak, angin padang menggulung seperti badai. Sosok-sosok di sekitarku berteriak, tapi bukan jeritan manusia. Itu jeritan entitas lain, jeritan kekecewaan, kemarahan, dan ancaman. Kau memilih salah. Kau akan menyesal. Kami akan kembali. Kami tidak pernah melepaskan darah yang sudah dibayar. Aku terdorong mundur, terjatuh, dan tiba-tiba semuanya gelap. Dan di kegelapan itu aku bertemu diriku sendiri. Dia, aku duduk bersila, tenang. Kau selamat, Gam, tapi tidak sepenuhnya. Kau sudah menolak mereka, tapi bayarnya adalah sebagian dari jiwamu yang sudah tak bisa kembali. Aku menatapnya, aku masih hidup, masih, tapi tidak sama. Aku terbangun di antara kerumunan jamaah. Pak Rizal ada di sampingku, menepuk pipi. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga. Tadi kamu pingsan waktu mau melempar, hampir dibawa petugas. Aku tersenyum lemah. Maaf, Pak, saya cuma kelelahan. Beliau tertawa kecil. Ya, yang penting udah selesai. Tinggal tahalul lalu pulang deh. Udah lunas semuanya. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, tidak ada yang lunas. Malam itu, di tenda, aku membuka kain bekas tempat membungkus batu hitam, kosong. Tak, ada batu, tapi di dalamnya ada seutas rambut panjang, hitam, lurus, dan bau amis samar. Aku membuangnya jauh-jauh. Tapi saat aku berbaring dan menutup mata, anak kecil itu muncul dalam mimpiku. Dia berkata, "Terima kasih, Paman, tapi mereka belum selesai. Masih ada yang harus menggantikanmu." Aku kembali ke tanah air seminggu setelah itu. Pesawat dari Jeddah mendarat mulus di Jakarta, dan semua jamaah bersorak pelan, menangis haru. Suara talbiyah berganti menjadi hamdalah. Orang-orang saling peluk, saling mendoakan. Tapi aku duduk, diam. Sejak hari ketiga di Mina, sejak batu hitam itu kulempar, aku merasa aku tak sepenuhnya pulang. Tubuhku ada di sini, tapi rasanya sebagian jiwaku masih tertinggal di tanah yang membakar itu. Di Mina, di hadapan Jumrah, di hadapan makhluk-makhluk yang kupilih untuk kutolak. Sesampainya di rumah, ibu menyambutku dengan peluk canggung. Beliau sudah sangat tua, tapi matanya bersinar, senang melihatku kembali dalam keadaan selamat. Aku tersenyum, memeluknya erat, tapi pelukan itu terasa seperti menahan sesuatu agar tak keluar. Malam pertama aku tidur dalam gelap, dan mimpi itu kembali datang. Aku berada di padang pasir, sendirian. Langit malam tak ada bintang, hanya bulan merah, besar, dan menggantung terlalu dekat. Lalu suara itu datang, suara yang tidak pernah berubah. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja, Agam?" Aku berbalik, tak ada siapa-siapa, tapi pasir di sekitarku mulai bergerak, menumpuk, membentuk sesuatu. Sebuah tangan. Tangan itu muncul dari dalam pasir, lalu satu tubuh keluar pelan-pelan.
Sosok wanita. Abaya hitam, wajah tertutup kain tapi matanya merah menyala. Satu korban sudah tertulis atas namamu, dan kau sudah menolak. Maka gantinya akan kami ambil. Aku terbangun sambil teriak. Nafas berat, baju basah keringat. Subuh belum masuk, tapi kamar terasa panas, seperti ada yang membakar dari dalam. 3 hari setelahnya aku mulai mengalami kejadian aneh. Kucing-kucing liar berkumpul di depan rumah tiap malam. Semua menatap jendela kamarku. Diam, tak mengeong, seperti tahu sesuatu yang bahkan aku tidak tahu. Lalu ibu jatuh sakit, demam tinggi, muntah darah dan tak sadarkan diri. Kami larikan ke rumah sakit, tapi dokter bilang tak ada yang salah secara medis. Semua hasil lab normal. Ini bukan medis, kata perawat tua saat kami menunggu di lorong. Ini kiriman. Aku menoleh kaget. Maksudnya perawat itu menatapku dalam-dalam. Kadang ada orang bawa pulang sesuatu dari tanah suci. Bukan oleh-oleh, tapi pengiring. Kalau tak diterima, akan dicari gantinya. Aku diam. Tenggorokanku kering. Aku tahu dia tidak bicara sembarangan. Malamnya di kamar rumah sakit, ibu masih terbaring. Aku duduk di samping ranjang, menggenggam tangannya yang dingin. Lalu, lampu tiba-tiba mati, gelap total. Mesin infus berdetak pelan. Dan dari arah pojok kamar, terdengar suara kain diseret di lantai. Srek, srek, srek. Aku menoleh pelan. Ada sesuatu di sana. Tinggi, hitam, samar. Suaranya berat. Kau belum membayar. Maka kami ambil dia. Aku berdiri, tubuh gemetar. Ambil aku, bukan dia. Tidak bisa engkau menolak takdir. Maka kami pilih sesuai celah. Cahaya darurat menyala sesaat. Dan di situ, aku melihat anak kecil. Anak yang dulu memberiku batu hitam. Tapi sekarang, tubuhnya menghitam. Wajahnya retak seperti topeng tanah liat. Dia tersenyum. Giliranku ya paman. Ibu sadar kembali keesokan harinya, tapi dia tidak mengenaliku. Agam? Agam siapa? Maaf, saya tidak punya anak. Hatiku runtuh. Dokter bilang itu delirium pasca demam. Tapi aku tahu, ini bukan hal medis. Aku pulang dalam keadaan linglung. Tapi di ruang tamu, aku menemukan sesuatu. Sebungkus batu kerikil. Persis seperti yang kupakai waktu melempar jumrah, dan secarik kertas. Tulisannya miring, samar, seperti ditulis dengan darah. Masih ada satu lemparan lagi. Yang kau lempar, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Malam itu aku pergi ke masjid kecil dekat rumah. Sendirian ku peluk sajadah. Ku minta ampun. Ku tundukkan wajah ke sajadah dan berbisik lirih. Ya Allah, kalau ini memang akibat perbuatanku, ambil saja aku. Jangan ibu. Air mataku tak berhenti. Dan saat aku angkat kepala, aku melihat diriku sendiri di sajadah depan. Dia, atau aku, berdiri tegak. Wajah pucat, mata bolong, mulut menyeringai. Sudah terlambat, Gam. Kau menolak mereka, tapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malam. Setelah itu hidupku bukan lagi hidup. Aku mendengar azan, tapi dari arah yang salah. Jam di rumah selalu berhenti pukul 3.33. Bayangan di cermin tidak selalu mengikuti gerakanku, dan batu hitam itu muncul kembali di laci meja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kembali, bukan ke tanah suci, tapi ke tempat lempar jumrah dalam doa, dalam bentuk tobat, dalam bentuk apapun yang Allah izinkan. Tapi di dalam hati kecilku, aku sadar mereka tidak akan membiarkanku bebas. Dan malam terakhir sebelum bab ini selesai, aku mendengar suara dari balik dinding rumah. Agam, buka, kami sudah bawa yang kau minta. Rumah besar, uang, nama. Tapi bayarnya sekarang. Pukul 3 dini hari, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu mati. Dan dari pintu depan, bayangan hitam masuk tanpa suara. Pintu rumah itu terbuka sendiri. Aku berdiri terpaku hanya mengenakan sarung dan kaos lusuh. Angin dingin menusuk dari luar, padahal ini Indonesia. Tapi rasanya sama dinginnya seperti malam di Mina. Bayangan hitam itu masuk, langkahnya tak bersuara tapi jelas.
Perlahan, berjalan mendekat. Tubuhnya tinggi, abaya hitam panjang menyapu lantai, wajahnya tak terlihat, dan tiba-tiba, suara dari belakangku menyusul. Suara kecil. Anak itu, "Paman, pintunya dibuka bukan buat kabur, tapi buat nerima tamu." Aku berbalik. Dia berdiri di samping meja makan, tapi wajahnya kini penuh mata. 5, 3 di dahi, 2 di pipi. Semua menatap ke arahku. Tamu dari akhirat. Tubuhku kaku. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Suara batinku menjerit, tapi tak satu pun keluar dari mulutku. Bayangan itu mendekat. Langit-langit rumah seperti bergerak. Dinding meretak perlahan. Lalu aku dengar suara azan, azannya terbalik. Dari Allahu Akbar sampai Hayya 'alal falah, semuanya diputar. Suara itu membuat telingaku berdarah. Kami hanya menagih. Kau sudah nyaris jadi bagian kami. Tapi kau berkhianat di lemparan terakhir. Maka engkau yang harus dilempar. Tiba-tiba aku tak berada di rumah. Aku kembali ke Mina, tapi tempatnya kosong. Padang pasir sejauh mata memandang. Tak ada jamaah. Tak ada tenda. Hanya aku, tugu jumrah raksasa, dan di tanganku, kerikil dan satu batu hitam. Lalu aku sadar, tubuhku sendiri yang terikat di tugu itu. Aku melihat diriku sendiri. Dengan mata, memelas gam, "Jangan lempar, tolong, jangan bunuh aku." Tanganku gemetar. Tapi suara dari langit mendengung, "Hidupmu bukan milikmu. Kau sudah serahkan separuhnya. Pilih, lempar dan hidup mewah, atau jangan lempar dan hilang segalanya." Tiba-tiba ibuku muncul, dia berdiri jauh menangis. Tapi dia tak bisa bicara. Lalu anak kecil itu muncul di samping batu. Sekarang wajahnya benar-benar tak berbentuk, hanya rongga gelap dan gigi. "Cepat, Paman, pilihannya jelas." Tanganku mengangkat batu hitam itu. Beratnya luar biasa, seperti membawa dosa seluruh hidup. Aku ingin menjatuhkannya. Aku ingin menolak. Tapi bagian dalam diriku mulai menggoda. "Kalau kau lempar, semua beres. Ibumu sehat, hartamu datang. Tak akan ada yang tahu, ini hanya mimpi. Lempar saja." Aku menangis. Lututku lemas. Lalu, suara azan asli terdengar. Dari kejauhan, bening, merdu, menusuk, seolah ada yang membangunkanku. Dan saat aku menoleh, aku melihat bayangan putih. Sosok bersorban, tak tampak wajahnya, tapi tubuhnya bercahaya. "Agam, kamu sudah masuk, tapi kamu bisa keluar kalau kau sadar bahwa ini bukan tentang kamu. Ini bukan soal kaya atau miskin, tapi soal apa yang kamu pertahankan." Aku terisak. Lalu aku melempar batu hitam itu ke arah langit. Bukan ke tugu, bukan ke tanah, tapi ke atas. Dan ketika batu itu melayang, semua meledak. Cahaya putih memancar dari langit. Sosok-sosok hitam menjerit, mencair. Tugu jumrah runtuh. Anak kecil itu hancur jadi pasir, dan tubuhku yang terikat membuka mata dan tersenyum. "Akhirnya, kamu sadar." Aku terbangun. Di ranjang rumah sakit, ibu duduk di sampingku. "Ibu?" Dia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, kamu sadar, Gam?" Aku menggenggam tangannya. "Hangat, nyata, Bu." "Aku pulang?" Beliau mengangguk. "Sudah pulang, sudah selesai semuanya." Tapi malam itu sebelum tidur, aku buka laci meja. Di sana ada secarik kertas yang tak kutaruh. Tulisannya singkat, "Satu pintu ditutup, tapi pintu lain masih terbuka." Kami sabar, Agam, sangat sabar. Hari itu langit Jakarta terasa lebih cerah dari biasanya, tapi aku tahu ada yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengawasi, mengintai di balik awan. Sebuah rasa tak nyaman yang terus-menerus mengikuti langkahku, meski tubuhku sudah berada di rumah bersama ibu, di tempat yang aman. Aku kembali bekerja, tersenyum ke klien, makan siang dengan teman-teman, tapi ada yang hilang. Sebuah rasa kosong,
yang dulu tidak pernah ada. Aku mengunjungi rumah sakit tempat ibu dirawat beberapa kali dalam minggu-minggu pertama setelah kejadian di Mina. Ibu sudah pulih namun kadang matanya tampak kosong, seperti ada sesuatu yang mengendap di pikirannya, sesuatu yang tak bisa dia ucapkan. Pernah suatu malam, ketika aku duduk di samping ranjangnya, ibu berkata lirih, "Gam, ibu merasa ada yang salah, ada yang datang ke sini, tapi bukan kamu, bukan anak ibu." Aku mengerutkan dahi. "Maksud ibu?" Ibu menggeleng, mengusap keningnya. Seperti ada bayangan. Bayangan yang datang dari jauh. Mereka sudah datang jauh sebelum kamu pulang. Aku diam, menahan napas. Aku tahu, itu bukan hal yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia yang kulihat, dunia yang pernah kuhadapi di Mina, itu nyata. Dan kenyataan itu masih terus mengejarku. Malam setelah itu, aku kembali ke rumah. Tidak ada yang aneh. Kucing-kucing liar tetap berkumpul di depan rumah seperti biasa. Tapi kali ini aku merasakan mereka tidak sekadar berkeliaran. Mereka menatapku. Aku menatap mereka kembali, lalu berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Tapi ada yang bergerak di balik jendela kamar. Seseorang berdiri di sana. Aku berlari mendekat, tapi begitu sampai, sosok itu hilang. Hanya ada bayangan samar, seperti asap yang baru saja menghilang. Jantungku berdebar. Apakah ini mereka? Aku tidak ingin menghadapinya lagi. Tidak setelah aku menolak pesugihan itu. Tidak setelah aku melempar batu hitam itu ke langit. Tapi mereka tidak pergi. Mereka tahu aku tidak bisa melepaskan semuanya dengan mudah. Keesokan harinya aku mencari-cari cara untuk menghindari bayang-bayang itu. Aku pergi ke masjid, memperbanyak doa, mencari ketenangan. Tapi rasa itu semakin kuat. Sesuatu yang menggelayuti, seperti menunggu kesempatan untuk masuk. Aku kembali ke rumah dengan rasa cemas yang semakin membuncah. Setiap langkah terasa berat. Dan ketika aku membuka pintu rumah, sesuatu yang tidak aku harapkan terjadi. Pintu depan terbuka lebar, tanpa suara, tanpa ada yang di sana. Aku melangkah masuk, memanggil ibu. "Bu, ibu di mana?" Tidak ada jawaban, keheningan menyelimuti. Lalu aku mendengar suara itu. "Agam, kau tak bisa lari dari kami." Aku menoleh. Di ujung ruangan bayangan itu kembali muncul, tapi kali ini aku bisa melihat dengan jelas bayangan wanita berjubah hitam itu. Aku mundur perlahan, merasa tubuhku mulai kaku. "Kami hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak kami. Sebagian jiwamu sudah menjadi milik kami, Agam. Kamu tak bisa menghindar." Suara itu semakin dekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang mengelilingi tubuhku. "Kami sudah memberi kesempatanmu. Kami sudah memberi jalan. Tapi jika kau terus menolak," bayangan itu melangkah maju, dan aku bisa melihat lebih jelas, mata hitam yang kosong, penuh kebencian. "Kami akan membawa lebih dari sekedar jiwamu." Aku tak bisa lari. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan beratnya tekanan dari dunia yang tak kasat mata ini. Dan ketika bayangan itu mendekat, aku merasa seluruh tubuhku menggigil. Tapi ada satu hal yang ku tahu, ini bukan lagi soal pesugihan. Kau memilih hidup, Agam, tapi hidupmu bukan untukmu lagi. Aku terjatuh ke lantai. Sakit, sesuatu menyeretku ke dalam kegelapan, dan aku merasa sesuatu mulai menarik dari dalam tubuhku. Itu bukan hanya kekuatan fisik, itu adalah sesuatu yang lebih dalam, yang mengikat jiwaku ke dunia lain. Tiba-tiba aku mendengar suara ibu memanggil, "Gam, jangan biarkan mereka mengambilmu. Jangan, bangkit." Aku membuka mata. Ibu berdiri di depan pintu, memegang tasbih. Matanya penuh ketakutan, tapi dia berdiri dengan tegas. "Kamu tidak sendiri, Gam. Tidak akan aku biarkan mereka mengambilmu." Ibu maju, mengarahkan tasbih ke bayangan itu. "Bismillah. Aku berlindung pada Allah dari segala godaan yang datang." Bayangan itu terhenti. Semua terasa sunyi sesaat. Lalu, suara tawa yang dalam bergema di seluruh rumah. "Kau pikir itu bisa menghalangi kami? Kami tak pergi begitu saja, Ibu." Tapi ibu hanya diam, terus berdoa.
Setelah beberapa saat bayangan itu mulai menghilang, menyusut ke dalam kegelapan, dan akhirnya semuanya berhenti. Aku mengangkat tubuhku yang lemas, peluh dingin membasahi keningku, dan ketika aku menoleh, ibu tersenyum padaku. Kau harus memilih, Gam, dan jalanmu akan lebih terang meski harus melalui kegelapan. Keesokan harinya aku pergi ke masjid berdoa dengan lebih tulus. Dalam hati aku tahu bahwa ujian ini belum selesai, tapi aku merasa lebih siap. Allah sudah memberiku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Namun, di dalam kamar, ketika aku membuka laci meja, batu hitam itu masih ada. Tapi kali ini aku tidak merasa takut. Aku hanya menggelengkan kepala dan menatapnya. Batu itu milik mereka, bukan milikku. Aku menutup laci itu rapat-rapat. Hari itu matahari terbenam lebih cepat dari biasanya. Jakarta terasa lebih sepi meskipun kendaraan tetap lalu lalang. Namun aku bisa merasakan bahwa ada yang menahan waktu. Seperti ada sebuah langkah yang tak bisa dipercepat, sebuah detik yang tertunda, sesuatu yang mengawasi dari jauh. Aku memandangi langit yang mulai gelap. Sejak kejadian-kejadian beberapa minggu lalu, aku mulai merasa waktu berjalan lebih lambat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di balik bayangan. Aku berjalan ke masjid, membawa doa-doa yang terpendam, membawa seberkas harapan dan penyesalan yang tak bisa terucap. Setibanya di masjid, aku duduk di sudut ruang sholat. Tak banyak orang yang datang. Hanya ada beberapa jamaah dan mereka semua terlihat sibuk dengan doa mereka masing-masing. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan hati. Tapi saat itu, suara azan terdengar, membawa sebuah perasaan asing. Itu bukan suara azan yang biasa ku dengar. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di ujung ruangan. Sosok wanita berjubah hitam, seperti yang sering kulihat dalam mimpi-mimpi burukku. Agam, kau masih di sini. Kami sudah menunggu. Aku menelan ludah. Aku tahu suara itu. Aku mengenali aroma ketakutan yang datang bersamanya. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menarikku kembali. Dan aku tahu, jika aku tidak berhenti, sekarang semuanya akan selesai dengan cara yang lebih buruk. Kau menolak kami, Agam, tapi kami tak akan membiarkanmu bebas. Tak ada jalan keluar. Aku berdiri, menggenggam tasbih yang kubawa. Setiap butirnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku tak ingin melawan mereka lagi. Aku tak ingin terjerat sekali lagi. Aku menatap bayangan itu dengan tegas. Aku tidak takut. Aku tak akan membiarkanmu masuk lagi. Bayangan itu tertawa. Tawa yang tidak manusiawi, seperti angin malam yang datang begitu cepat. Kau pikir ini soal takut atau tidak takut? Ini soal apa yang sudah kau pilih. Ingat, Agam, pilihanmu ada di sana, di batu hitam itu. Jika kau melemparnya, kau tak akan bisa kembali. Aku menggenggam tasbih itu lebih erat. Nafasku terengah. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dalam hatiku sekarang. Aku harus berhenti, dan aku tahu bagaimana cara berhenti. Dengan suara yang tenang, aku berkata, "Tidak, aku memilih jalan ini, jalan yang benar." Tiba-tiba bayangan itu merasakan perubahan. Sosok wanita itu mulai menghilang, menciut sedikit demi sedikit. Cahaya putih muncul di sekelilingnya, dan suaranya menjadi semakin lemah. "Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku. Tidak selamanya." Aku mengangkat tangan, memejamkan mata, dan membaca doa yang selama ini kupendam. Ketika aku membuka, mata bayangan itu sudah hilang, hening, seperti tidak pernah ada. Aku kembali ke rumah. Kali ini rumah terasa lebih terang. Tidak ada lagi kegelapan yang membayangi. Tidak ada lagi suara-suara yang datang dari balik dinding. Kucing-kucing liar yang biasanya duduk di depan rumah kini tidak terlihat. Segalanya sepi, tapi dalam ketenangan yang damai, aku membuka laci meja di kamarku. Batu hitam itu sudah tidak ada. Aku menghela napas panjang. Akhirnya aku merasa bebas. Beberapa hari kemudian ibu duduk di teras rumah melihat langit senja. Matanya tampak lebih tenang, lebih damai. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Bu, aku sudah selesai." Ibu menatapku, senyum tipis di wajahnya. "Iya, Gam, kamu sudah selesai. Kita sudah selesai." Hari itu aku kembali ke masjid. Tapi kali ini, aku tidak membawa doa penuh kecemasan atau ketakutan.
Aku datang hanya untuk bersyukur. Aku datang untuk menyerahkan segala beban yang masih tersisa. Dan akhirnya, aku merasakan ketenangan yang seutuhnya. Aku melihat langit biru di luar, merasakan hembusan angin yang menyegarkan. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi godaan. Dan aku tahu, jalan yang aku pilih sekarang adalah jalan yang benar.